berbakti itu sebenarnya bukan cuma di saat orang tua hidup. Tapi berbakti itu juga di saat orang tua sudah meninggal pun kita harus berbakti. Selamat pagi sahabat Intips, jumpa lagi dengan Lisiana di podcast Intips, inspirasi, talenta, inovasi, dan prestasi Sariputra. Baik, hari ini saya ditemani bersama dengan Romo Suardi. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya, Amitofo. Ya, hari ini sahabat Intips kita mempunyai materi, yaitu materinya Ulambana atau yang biasa kita kenal dengan sembahyang leluhur ya Romo ya. Nah Romo, saya sebetulnya memang masih agak belum begitu mengenal nih Romo, bagaimana Ulambana itu bisa terjadi atau mungkin barangkali ada sejarahnya nih Romo yang bisa Romo jelaskan kepada kita atau sahabat Intips di studio. Oke, para pendengar Intips ya, podcast Intips. Hari ini sungguh berbahagia saya berkesempatan untuk hadir di sini menjelaskan apa yang kita ketahui tentang ajaran Buddha tentang Ulambana ini. Ya, Ulambana ini sebenarnya adalah sebuah perayaan hari besar agama Buddha juga ya, Gitu. Ya, tapi cenderungnya ini lebih banyak dilakukan oleh mazhab Mahayana ya. Jadi karena dari segi sejarahnya atau asal usulnya itu dari Sutra Ulambana namanya. Ya, jadi ada ceritanya waktu itu dikisahkan di zaman Buddha. Itu ada seorang siswa Buddha yang bernama Yang Arya Moggallana. Ya, itu pada saat beliau bermeditasi menjalankan wasa, ya wasa itu sebuah latihan diri bagi para biku. Itu latihan yang panjang, kalau istilah biku itu latihan panjang. Karena apa? Karena 3 bulan latihannya. Jadi mereka berlatih tidak keluar atau tidak meninggalkan tempat selama 3 bulan. Nah, itu dinamakan wasa. Jadi di saat menjalankan wasa, Yang Arya Moggallana itu teringat atau terlihat ya ibundanya yang telah meninggal dunia. Nah, begitu terlihat ibundanya, beliau melihat ibundanya menderita, terlahir di alam peta. Kalau alam peta itu istilah bahasa Indonesia itu alam hantu. Ya, hantu kelaparan, ada yang bilang begitu. Nah, melihat penderitaan itu tentu timbul keinginan Yang Arya Moggallana ini membantu meringankan penderitaan ibundanya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ya, Yang Arya Moggallana ini menggunakan kekuatan, karena Yang Arya Moggallana ini adalah siswa yang pintar ya. Kalau di dalam sejarah ajaran Buddha itu Yang Arya Moggallana ini adalah siswa Buddha yang 10 besar kalau istilahnya, 10 pintar gitu ya, yang jago ya. Nah, beliau mempunyai abinya ya, punya kekuatan batin yang bisa menyalurkan makanan dari alam manusia itu ke alam peta. Nah, begitu memberikan makanan kepada ibundanya yang terlahir di alam peta, ternyata makanan yang diterima oleh ibundanya berubah menjadi bara api, gak bisa dimakan. Oh gitu. Ya, di alam peta nggak bisa makan. Ya, jadi maka itu Yang Arya Moggallana pergi menemui Buddha Gautama. Nah, di saat menemui Buddha Gautama, ceritalah Yang Arya Moggallana kejadian yang seperti itu, ingin membantu ibundanya meringankan penderitaannya di alam peta, tapi ternyata ya nggak bisa. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka itulah diajarkan oleh Buddha di dalam Ulambana Sutra ini. Nah, itulah yang menjadi landasan atau asal usul dari Ulambana ini. Gitu ceritanya. Jadi di saat itu Buddha memberikan saran atau ajarkan kepada Yang Arya Moggallana supaya melakukan yang namanya kebajikan. Karena pada saat itu
para biku sangga sedang menjalankan puasa, jadi nanti setelah 3 bulan berakhir menjalankan puasa, tentu kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh biku sangga tersebut itu sangat besar sekali. Nah, di saat itulah kalau kita melakukan kebajikan, itu akan menghasilkan buah karma yang sangat besar sekali. Jadi karena kebajikan itu kita bisa limpahkan kepada leluhur kita atau mendiang yang telah meninggal. Nah, ini bisa dilimpahkan kepada ibunda yang Arya Monggalana. Jadi disarankan oleh Buddha, diajarkan oleh Buddha kepada yang Arya Monggalana, lakukanlah kebajikan kepada biku sangga yang telah menjalankan wasa nanti. Nah, tepatnya kalau dihitung dengan lunar bulan, kalender Imlek, itu jatuhnya pada tanggal 15 bulan 7. Makanya di saat itulah yang Arya Monggalana mengundang biku sangga dan Buddha sebagai gurunya untuk menerima pemberian atau kebajikan ya kepada biku sangga dan pada Buddha untuk menerima kebajikan dari yang Arya Monggalana. Sehingga di saat itu yang Arya Monggalana meminta Buddha dan para biku sangga melimpahkan kebajikan kepada ibundanya yang terlahir di alam peta. Nah, ritual seperti itulah yang menjadi asal-usul Ulambana ini. Gitu loh ceritanya. Mungkin Romo melimpahkan kebajikannya itu kayak yang biasa kita lihat tuh seperti contoh pindah patah gitu ya Romo ya? Bukan. Memberikan ini kepada anggota kebajikan. Iya, kalau gitu kebajikan ya bisa. Jadi kalau mungkin yang sering kita lakukan itu seperti katina. Katina itu kan secara umum itu sebenarnya adalah Theravada ya. Tapi kita lebih cenderung umat Buddha lebih kenal katina. Tapi di Mahajab Mahayana sebenarnya katinanya itu di bulan 7 tanggal 15 ini. Kenapa? Gitu. Dihitung dari kalender Imlek itu biksu Mahayana itu menjalankan wasanya dari bulan 4 sampai bulan 7. 3 bulan. Jadi makanya tepat pada tanggal 7 bulan 15 itu mereka menyelesaikan wasanya. Itu ceritanya. Nah ini kan cerita yang menarik nih ya sahabat Intips ya. Karena nih Romo terus terang kalau di zaman-zamannya saya ya Romo ya, saya mengenalnya Ulambana itu adalah di saat hantu-hantu keluar Romo. Tapi makna mendalamnya sendiri kaitannya dengan tadi sembahyang leluhur itu kan sepertinya banyak yang belum tahu ya Romo ya. Kita taunya biasa pesan dari orang tua, ini anak-anak gak boleh keluar ya gitu. Kan hantu-hantu pada keliaran. Nah padahal itu di saat itulah di saat yang bagus ya Romo ya. Kita melimpahkan jasa kepada para leluhur. Nah kemudian nih Romo, saya ada pertanyaan. Sebelum itu saya kasih ini dulu ya. Jadi penjelasannya adalah begini. Itu berbeda dan itu ada sebuah ceritanya juga sebenarnya ya. Tuh, Romo? Supaya jelas ya, supaya nanti kita bisa memahami makna daripada Ulambana itu sendiri ya. Jadi ceritanya memang mirip ya, karena tanggal 15 bulan 7 juga ya. Ada ceritanya di saat di dinasti Tang, kalau nggak salah saya ya, dinasti Tang. Waktu itu di bulan itu lagi musim kemarau. Jadi musim paceklik. Musim yang sangat susah sekali untuk mendapatkan makanan. Kering gitu ya. Iya, jadi di saat itulah penduduk yang mengalami hal itu menderita kekurangan makanan. Nah, supaya mengatasi hal ini, raja di dinasti Tang itu mengambil sebuah kebijaksanaan yang sangat ya mungkin bagus ya kelihatannya, supaya tidak terjadi perbedaan yang terlalu besar antara masyarakat yang kaya dan miskin. Jadi orang yang bisa dapat makan dengan orang yang tidak bisa dapat makan. Nah, kalau diminta kepada masyarakat yang punya kekayaan atau yang punya banyak harta, yang punya banyak makanan untuk memberikan dana kepada masyarakat yang miskin, tentu mereka makan hitung-hitung ya, akan hitung-hitung. Apa untungnya buat saya memberi? Jadi maka itu raja mengambil sebuah kebijaksanaan yang sangat luar biasa bagus. Yaitu apa? Karena beliau adalah seorang raja, tentu beliau dapat mengambil sebuah keputusan memerintah. Hai masyarakatku, ini
bulan 7 ini nanti neraka akan dibuka katanya. Neraka akan dibuka pintunya, hantu-hantu akan keluar. Jadi para leluhur kita yang menjadi hantu nanti itu akan pulang ke rumah. Itu ceritanya. Makan katanya Iya, gitu kan. enggak. Jadi nanti Kumpul. akan pulang ke rumah, akan meminta makanan atau mengunjungi keluarganya. Nah, tentu kita harus menghidangkan makanan. Iya. Tetapi kan masyarakat kan takut sama hantu. Ya, siapa Iya. nggak takut hantu. Nah, jadi karena takut hantu, mereka itu menyediakan persembahan makan itu di pintu. Jadi disiapkan makanan banyak, itu dipersembahkan untuk keluarganya kalau mau pulang, itu taruh di luar, jadi mereka makan di situ. Nah, karena taruh itu di luar, kemudian mereka di dalam, jadi masyarakat yang kekurangan makan bisa ngambil. Kan mereka tutup pintu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang lihat. Jadi mereka ngambil makanannya itu. Jadi ceritanya begitu. Nah, jadi kalau misalnya hantu atau yang leluhur yang meninggal itu sudah tidak punya keluarga, gimana? Ya itu ngambilnya juga dari situ, alasannya begitu. Gitu. Jadi maka itulah ada cerita tentang pintu neraka terbuka. Iya. Itu dari cerita seperti itu di Nasi Tang itu. Jadi mungkin generasi sekarang mungkin banyak yang nggak tahu cerita yang seperti itu ya. Betul, Romo. Nah, kemudian kalau secara kita berpikir logis, kalau pintu neraka ada tutup dan buka, kalau gitu pintu bumi ditutup aja gitu loh, supaya hantunya nggak masuk ke bumi. Iya, jadi nggak, kalau pintu neraka dibuka, pintu bumi ditutup, jadi hantu nggak masuk. Ya nggak gitulah ceritanya ya. Tapi intinya adalah tidak ada cerita dalam agama Buddha itu sebenarnya pintu neraka terbuka atau tertutup. Buka atau tutup sebenarnya hantu pun ada di sekeliling kita. Iya. Alam hantu itu ya di sekeliling kita sebenarnya. Bahkan ada yang mengatakan 7 langkah kita itu sudah ada hantu. Nah gitu loh. Sebenarnya begitu. Jadi maksudnya adalah di sekeliling kita sebenarnya ada makhluk-makhluk. Contoh yang di dalam agama Buddha dikatakan apa? Ada alam binatang. Di mana alam binatang? Itu binatang yang kita lihat. Di sekeliling kita juga gitu loh. Jadi bukan di luar yang jauh sekali, enggak begitu. Tanpa kita sadari itu ada gitu ya. Ada. Cuman di bulan 7 ini, makanya di Ulambana ini adalah sebuah masa yang sangat bagus untuk kita berbuat bakti. Nah, makanya hari Ulambana ini kalau saya mengasumsi atau mengartikan itu adalah hari raya bakti. Oh gitu. Gitu loh. Kenapa? Ya karena itu. Karena di saat Ulambana ini sebenarnya kita melakukan 2 bakti. Apa itu, Romo? Nah, 2 bakti itu adalah bakti kita kepada orang tua. Baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Masih hidup. Ya. Kemudian bakti kita kepada anggota sangga. Karena di saat bulan 7 tanggal 15 ini itu adalah hari katinanya biksu Mahayana. Gitu loh. Mereka setelah menjalankan wasa 3 bulan, itu saatnya kita memberikan sokongan kepada para biku sangga. Gitu. Tapi Romo, kalau misalkan nih, apakah hanya ketika kita memberikan kepada anggota sangha, kemudian kan timbul kebajikan gitu ya? Tapi apakah itu boleh, misalnya nih, contohnya Romo kita memberikan kepada yatim piatu, itu bagaimana kalau begitu tuh Romo? Ya. Jadi begini, kebajikan itu ada buahnya yang bagus, ada buahnya yang nggak bagus. Sama seperti kita menanam. Menanam di tanah yang subur sama menanam tanah yang gak subur. Kamu menanam di tanah yang subur, buahnya bagus, hasilnya bagus, ya kan? Nah, kalau menanam di tanah yang kering, gak bagus, hasilnya juga gak bagus. Bahkan mungkin gak berbuah bahkan. Nah, itu ibaratnya apa? Ibaratnya adalah kalau kita berbuat baik kepada orang yang mempunyai latihan kebajikan yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Gitu loh. Iya. Contoh, sekarang kalau kita memberi dana atau uang kepada biku sangga, ya, dan kemudian kita juga memberikan dana kepada penjudi atau perokok atau pemabuk, atau yang orang yang yang kena narkoba, yang begitu, yang suka dengan narkoba, kita berikan dananya ke mereka. Mana yang lebih baik?
Tentunya Tentu pada biku iya, sangga karena betul. beliau menjalankan sila atau latihan, ya kan? Mereka punya kebajikan yang lebih besar. Iya. Nah, kenapa? Karena begitu kita memberikan dana ke mereka, ke biku sangga, itu hasil dana yang kita berikan, mereka mungkin nanti akan menggunakan dengan sebaik mungkin, kebajikan lagi, hasilnya lebih baik. Tapi kalau kita memberikan dana kepada yang perokok, yang misalnya penjudi atau pemalas misalnya, ya peminum misalnya begitu, hasilnya apa? Ya mungkin mereka beli lagi, minum lagi, mabuk-mabukan lagi gitu loh. Ya kan, hasilnya tentu berbeda lah istilahnya. Bukan berarti saya nanti nggak mendukung orang nanti itu enggak ya. Tapi itu supaya kita melihat perbedaan hasil perbuatan baik kita. Ya, itu yang pertama. Terus ada lagi, kebajikan itu juga harus kita lihat ya, cara kita melakukan kebajikannya. Ya. Berbeda juga hasilnya. Contoh, kalau saya memberikan sesuatu kepada Lisi misalnya, saya kasih lempar gitu. Atau kalau saya memberikan kepada Lisi silakan diminum, hasilnya beda. Iya, benar. Kalau saya lempar mungkin Lisi jadi marah. Wow, gitu loh. Apa ini gitu loh. Benar. Tapi kalau saya memberi Lisi silakan diminum, beda, senangnya, bahagianya beda, hasilnya beda, reaksi respon tuh beda. Nah begitu juga dana kita berikan juga begitu, kebajikan yang kita lakukan juga begitu. Ya, jadi harus dilihat faktor-faktornya seperti itu. Nggak berdana begitu saja, enggak. Jadi ada hasilnya. Memang bagus, semua dana tuh bagus, kebajikan tuh semua bagus. Ya, tapi hasilnya nanti ya mungkin itu perbedaannya. Seperti kita menanam tadi lah. Ya, ada yang hasilnya buahnya bagus, ada yang enggak bagus ya. Karena itu. Kemudian apa lagi yang ketiga? Ketiga adalah harus dipupuk. Kan tanaman harus dipupuk. Benar. Artinya apa? Kebajikan itu harus diulang. Di continue istilahnya, harus terus-menerus dilakukan supaya bagus hasilnya. Kalau nggak pernah, baru sekali kalau istilah Hokkien tuh untau iu. Untau iu kan sekali-sekali tuh cocor aja ya. Seperti itu. Jadi kebajikan itu nggak seperti itu, nggak boleh cuma untau iu ya. Jangan sekali-sekali, sering lakukan. Jadi makanya orang sering berpaham, cuma ulang bana nih kita berbakti pada orang tua. Enggak, sebenarnya nggak seperti itu. Ulang bana itu hari besarnya, mengingatkan kita gitu loh untuk melakukan bakti kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan kepada leluhur. Iya, pada leluhur juga. Ya, gitu. Kalau ulang bana ini kan juga yang saya tahu nih ya Romo ya, bukan hanya sekedar kita mempersembahkan gitu ya Romo, tapi juga ada pembacaan sutra gitu ya Romo ya. Yang mungkin itu biasa berapa hari itu Romo? Karena mungkin ada sahabat intips yang kadang itu kan misalnya ke wihara pada saat ulang bana hanya sekedar menyajikan. Kan seharusnya ada paritanya ya Romo ya, ada sutra yang dibacakan ya Romo ya. Itu bisa berlangsungnya berapa hari atau gimana tuh Romo? Jadi perayaan hari ulang bana ini sebenarnya kan biku sangga ke wihara. Ya, wihara kalau yang biasa dilakukan kita lihat itu biku sangga yang disuruh liamkeng, baca sutra. Iya. Itu sebenarnya itu ritual. Kalau menurut saya itu ritual saja. Tapi intinya bukan itu. Intinya seperti yang tadi diceritakan, yaitu apa? Kita sebagai anak itu ingin berbakti kepada orang tua. Ya, kita ingin berbakti pada orang tua, ingin membantu orang tua yang telah meninggal kalau terlahir di alam penderitaan, atau ingin berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Artinya menjaga nama baik dan memberikan kebahagiaan. Wah, kalau kita berbuat baik kan orang tua juga senang. Iya. Ya. Nah, jadi di saat ulang bana ini kita berbuat kebajikan kepada anggota sangga, bukan suruh biku sangga liamkeng saja.
Jadi kadang-kadang orang hanya memberi dana kepada anggota sangga atau ke wihara supaya nanti biku sembahyang, bacakan sutra. Itu ritualnya. Oh gitu. Ya, itu ritualnya. Tapi sesungguhnya ulambana itu harus dimaknai adalah kita ingin berbakti. Kita juga ikut membaca sutranya. Harusnya datang baca sutra, berbuat kebajikan. Iya benar. Ya, jadi kan? bukan hanya kan sekedar memberikan kepada anggota sangha gitu. Saya beri ilustrasi begini. Kalau misalnya, ya misalnya nih, ada anak tetangga pulang dari luar kota, itu beliau memberikan hadiah buat Lisi. Bahagia ya? Bahagia, Romo. Bahagia dong dikasih hadiah ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi, misalnya anak Lisi pulang dari luar kota, kasih ke Lisi hadiah, mana yang lebih senang? Anak sih, Romo. Kenapa? Ya karena kan sebagai anak sudah memberikan ke orang tua kan kita merasa bahagia. Batin. Iya betul. Ya, ikatan batin kita kepada keluarga itu lebih besar daripada orang lain. Walaupun orang lain telah berbuat baik atas kepada kita, tapi pasti anak sebagai ikatan keluarga kita, batin kita itu yang berbuat baik pada kita itu akan terasa lebih baik. Iya. Kita akan lebih bahagia. Nah begitulah kira-kira kalau kita melimpahkan jasa di ulambana ini, jangan hanya minta biku yang membacakan atau baca sutra itu, tapi kita juga ikut. Betul sekali. Karena itu akan memberikan kebahagiaan. Nah, terus makna dari pelimpahan jasa itu jangan diartikan, wah kalau gitu setelah dilimpahkan jasa, kemudian orang yang atau makhluk yang terlahir di alam pita itu bisa langsung bebas. Karena kita terbuat itu bukan, ya. Nggak cukup itu sebenarnya, Romo. Bukan. Ya. Maksudnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya makhluk di alam peta itu bisa terbebas dari penderitaannya itu karena mereka ikut bahagia, bukan karena perbuatan kita menolong mereka dengan melimpahkan jasa yang istilahnya menghapus karmanya. Enggak, karmanya tetap mereka terima sesuai karmanya. Ya, jadi bukan menghapus karmanya, bukan. Tapi membuat mereka yang terlahir di alam peta itu ikut bahagia sehingga karma buruknya berkurang. Oh, gitu. Bukan karena kita. Jadi intinya begitu. Iya. Jadi benar, makanya saya potong. Iya. Makanya saya kepikiran gini, apakah dengan kan tadi tuh ceritanya Sang Arya Moggallana ya, Romo ya, yang melihat bahwa ibunya berada di alam peta, kemudian dia memberikan kebajikan. Nah, yang saya pikirkan tadinya adalah apakah memang ketika kita memberikan itu semua kepada orang tua yang udah meninggal, lantas karmanya hilang gitu. Maka itu tadi saya sudah ada pertanyaan seperti itu. Nah, kaitannya berarti kan kebahagiaan yang dia terima ya, Romo ya. Jadi seperti istilahnya lilin lah ya, api lilin. Api lilin itu kalau kita berikan ke lilin yang lain, apinya mati enggak? Iya, mati. Lilin, karena dia enggak, maksudnya gini, saya pegang lilin nih, ada api, ya kan? Kemudian nyalakan ke lilin lain, api saya mati enggak? Enggak, api ini hidup. Nah, itulah namanya menyalurkan kebahagiaan itu. Jadi itu enggak mati, jadi karma kita tuh enggak hilang. Nah, kemudian yang perlu saya jelasin lagi adalah kebajikan itu seperti yang tadi saya bilang harus disirami, ya. Jadi sama artinya gini, kalau kita punya uang, kita simpan di bawah kasur, berkembang nggak? Enggak. Segitu-gitulah. Iya. Tapi kalau misalnya uang kita simpan ke bank, berbunga dia nambah. Bertambah harusnya. Tapi kadang sekarang juga bank juga bertambah, malah berkurang ya. Tapi intinya adalah, saya ingin jelaskan adalah kita bisa mengembangkan kebajikan itu jangan hanya berbuat satu kebajikan. Setelah berbuat kebajikan harus kita limpahkan. Nah, ini intinya tadi yang saya ingin cerita adalah ini melimpahkan kebajikan itu ada kebajikan yang berbeda lagi. Ada satu lagi istilahnya. Kalau kebajikan yang tadi kita berbuat memberi dana kepada anggota sangga misalnya, itu satu kebajikan. Kemudian nanti kita melimpahkan pelimpahan jasa kepada leluhur atau mendiang yang telah meninggal, ya itu kebajikan lagi. Jadi dua kebajikan kita bertambah, double ya, Romo. Double. Jadi makanya
berbuat kebajikan itu harus kita limpahkan supaya double. Oke. Ya, kita harus Iya. limpahkan. Selain tadi bahwa dengan melimpahkan itu sebenarnya kita juga telah berbakti, ya. Tapi intinya adalah kita berbuat baik itu jangan cuma satu, jadi harus limpahkan. Oke. Itu makanya harus dibiasakan seperti itu supaya berlipat ganda Iya. jasanya. Lebih bermanfaat Iya. Romo. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan generasi muda sekarang, Romo, bagaimana cara menjelaskannya nih kepada mereka bahwa makna terdalam dari Ulambana itu kan bukan hanya sekedar mendoakan leluhur, tetapi juga bagian dari latihan buat diri mereka sendiri itu, Romo. Ya. Jadi begini, peringatan Hari Ulambana ini sebenarnya boleh saya maknai menjadi 4 momen. Ya, 4 momen atau 4 hal yang perlu kita perhatikan, menjadi perhatian besar kita. Jadi yang pertama itu adalah momen kita mengingat kembali jasa-jasa orang tua atau leluhur kita. Ya, mengenang. Jadi di saat Ulambana kan kita baru tahu, oh iya orang tua saya sudah meninggal, saya punya orang tua, kan begitu. Iya. Mau sembahyang, begitu kan. Jadi itu mengingat kembali. Dan anak-anak cucu kita juga kalau merayakan itu, oh iya saya ada kakek nenek saya, oh saya ada leluhur saya, oh ternyata begitu. Itu mengenang. Ya, itu yang pertama. Ulambana itu mengingatkan kita. Kalau kita sering melakukan peringatan Ulambana itu mengingatkan kita, oh iya saya ada generasi yang sebelumnya nih. Iya. Kalau enggak, sekarang anak-anak sekarang paling kenal ya papa mamanya saja. Kakek nenek udah hilang, nggak tahu lagi ya. Nggak kenal lagi. Jadi dengan cara seperti ini Ulambana ini mengingatkan kita untuk kita punya generasi, kita harus mengingat jasa-jasa orang tua dan leluhur kita gitu loh, yang telah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, bakti. Tadi kan bakti kepada orang tua atau leluhur. Nah, ini bakti kepada anggota sangga. Ini yang sering mungkin tidak lazim atau tidak pernah didengar mungkin ya, karena lupa, karena sibuk dengan ritualnya tadi. Ya, suruh suhu liam keng. Padahal suhu itu, biksu itu lagi melatih diri selama 3 bulan baru selesai. Ya, harusnya itu kebajikan besar, harus kita menyokong mereka. Itulah bakti kita. Memberi dana, membantu anggota biku sangga. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan merayakan Ulambana ini sebenarnya kita diingatkan untuk melakukan sebuah kebajikan. Karena ya sebenarnya bukan cuma di hari Ulambana, tapi di hari Ulambana ini kita diingatkan nih, wih berlomba-lomba yuk kita melakukan kebajikan nih. Ini mengingatkan kita bahwa kita pun suatu saat akan meninggal. Iya benar. Ya kan? Kalau dibilang Ulambana kita tergambar meninggal, orang hantu apa segala macam. Ya itu masalahnya, karena di hari Ulambana itu kita diingatkan, sadar kita pun akan meninggal. Kapan lagi kalau kita nggak berbuat baik mulai sekarang nih. Nah ini start dari nol lagi istilahnya, di hari Ulambana ini mulai dari nol lagi untuk berbuat kebajikan. Ingat yuk berbuat baik nih. Tapi berbuat baik bukan cuma di hari Ulambana sebenarnya. Iya. Setiap saat, cuman diingatkan di hari Ulambana ini, gitu loh. Betul. Ya. Nah, yang keempat terakhir ini adalah maknanya di Ulambana ini sebenarnya adalah kita diingatkan berbakti itu sebenarnya bukan cuma di saat orang tua hidup, tapi berbakti itu juga di saat orang tua sudah meninggal pun kita harus berbakti. Masih bisa gitu ya Romo ya, masih bisa. Justru itu penting. Dan perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Benar. Ya, supaya ini jangan istilahnya berbakti itu cuman di saat hidup, wah kita beri dia makan, beri dia uang. Ya setelah meninggal udah kita nggak mau peduli. Padahal kita nggak tahu ketika mereka meninggalkan dunia ini mereka terlahir kemana. Siapa yang bisa menolong mereka? Ya. Iya. Nah itu. Jadi terkadang makhluk-makhluk yang seperti itu membutuhkan pertolongan. Mereka nggak seperti di alam peta itu nggak bisa lagi berbuat kebajikan sebenarnya. Jadi maka itu perlu bantuan kita memberi kebahagiaan-kebahagiaan sehingga mereka
tersadarkan dan bisa terlahir ke alam yang lebih baik. Itu caranya sebenarnya. Makanya di hari ulang bana ini kita diingatkan itu. Tapi sebenarnya intinya bukan cuma di hari ulang bana kegiatan ini sebenarnya. Cuman pembelajarannya mulai dari situ, dari nolnya di situ. Hari ulang bana ini menjadi dasarnya. Diingatkan, oh iya, saya harus melimpahkan jasa kebajikan saya nih kepada mendiang orang tua saya atau leluhur saya gitu loh. Itu ceritanya. Oke. Ya. Ini semakin menarik nih ya, sahabat Intips ya. Memang banyak sekali yang belum kita ketahui sebenarnya ya Romo. Bukan hanya sekedar ya seperti Romo bilang tadi kan, berikan kebajikan, tapi banyak kita yang bisa kita lakukan tuh double gitu ya. Di anak-anak yang sekolah bagaimana untuk berbakti pada orang tua. Iya. Nah, itu yang penting karena ini kita sekolah, kita cerita sekolah juga. Nah, bagi anak-anak membagikan kebahagiaan, misalnya, dapat ranking 1, kasih lihat orang tua pasti senang. Iya. Kita belajar dengan baik, ya istilahnya supaya kita dapat nilai yang bagus atau mencapai, dapat beasiswa atau segala macam misalnya, ya mendapat prestasi. Nah, itu membuat kebahagiaan bagi orang tua. Timbul kebahagiaannya Romo. Nah, di situ itu istilahnya apa? Orang tua yang masih hidup nih mendengar anaknya berprestasi, senang sekali pasti. Ya kan, bahagia. Orang yang masih hidup aja bahagia, coba kalau orang sudah meninggal mendengar anaknya berprestasi, anaknya bagus, hidupnya bagus, banyak menolong orang, tambah bahagia nggak? Bahagia banget. Nah, itu akan menimbulkan suatu motivasi bagi leluhur kita atau orang tua kita yang terlahir di alam peta itu bisa menimbulkan kebahagiaan. Itu ceritanya. Jadi di dalam saat ini ya begitu caranya. Bukan cuma di hari ulang bana ya. Jadi di hari biasa pun bisa. Gitu lakukanlah. Dan kemudian setelah kita melakukan kebajikan, setelah kita dapat prestasi, ayo kita sama-sama melimpahkan jasa kepada orang tua kita. Itu caranya. Jadi dengan cara ya kita berdoa semoga mereka ikut berbahagia atas apa yang saya rasakan bahagia hari ini gitu loh. Itu ceritanya ya. Nih cukup menarik nih, seru nih ya Romo ya. Mungkin boleh saya ambil kesimpulan bahwa bakti kepada orang tua itu adalah kebajikan tertinggi ya Romo ya. Dan harus dilakukan juga dengan penuh cinta kasih. Seperti itu ya Romo ya. Nah baik sahabat Intips, hari ini cukup menarik ya. Jadi bagi sahabat Intips yang memang belum memahami bagaimana kita memaknai ulang bana itu ya seperti yang tadi Romo Suwardi katakan. Nah, sebelum kita menutup nih, Romo Suwardi akan melakukan limpahan jasa ya Romo ya. Seperti kita katakan bahwa kebajikan harus kita limpahkan supaya berlipat ganda. Jadi kita harus memberi contoh. Jadi berbuat kebajikan, hari ini telah kita buat kebajikan dengan menjelaskan makna daripada ulang bana sebagai sebuah dharma, ajaran Buddha. Ya tentu kebajikan ini harus kita limpahkan kepada orang tua, yang sebaiknya masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan kepada semua makhluk, kepada leluhur kita dan segala macam. Jadi kita lakukan sebentar supaya kebajikan kita bisa dirasakan oleh semua makhluk juga. Silakan Romo. Kita beranjali. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah para Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para Bodhisattva Mahasatwa. Semoga kebajikan yang telah kami lakukan saat ini dapat mengkondisikan kami untuk pada penghancuran noda-noda batin. Semoga kebajikan kami ini dapat mengkondisikan kami untuk mencapai nibbana, pembebasan, kebahagiaan sejati. Semoga kebajikan-kebajikan yang kami lakukan hari ini memberikan kebahagiaan bagi kami, bagi orang tua kami, bagi leluhur-leluhur kami. Semoga semua makhluk juga dapat ikut merasakan kebahagiaan ini. Semoga semua makhluk ikut berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia.
Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Makasih Romo. Ya, sama-sama. Sudah memberikan waktunya Ya. di podcast Intips kita hari ini. Ya. Baik sahabat Intips, demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.